Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wal iyad billah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang semoga kita semua di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, dan semoga kalimat tersebut tak pernah berhenti keluar dari lisan kita, sehingga kita selalu tercatat sebagai hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat beserta salam semoga selalu Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di waktu yang mulia ini insyaallah kita akan mengulangi kajian kita, ya, sesuai dengan tema yang kemarin diharapkan untuk kita bahas. Jadi sejenak kita tinggalkan dulu pembahasan tentang sirah sahabat. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi malam ini kita membahas tentang fikih kurban, dan ini tak lain adalah bentuk mengulang-ulang kajian kita, karena kita insyaallah akan menghadapi hari yang istimewa yang diperintahkan oleh syariat kita, oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membesarkan hari itu, hari yang diizinkan untuk dibesarkan. Cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha, hari besar kita. Jadi kita akan menghadapi Idul Adha, maka kita akan sedikit membahas tentang kurban yang akan kita laksanakan di hari besar tersebut. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kabarnya sudah dibahas tentang hikmah kurban. Sekarang kita masuk ke tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, kurban itu bahasa yang sudah kita serap menjadi bahasa Indonesia. Padahal kurban itu akar katanya tak lain kembali ke bahasa Arab. Kurban dari qarib, dekat. Jadi kurban tadi tak lain adalah istilah yang kita gunakan sebagai bentuk kita berupaya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah qarib, dekat. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di dalam syariat, di dalam semua sumber hukum Islam, kemudian di dalam semua referensi-referensi petunjuk-petunjuk ulama dan salaf, pembahasan kurban itu tak akan kita jumpai kalau yang kita baca dan kita cari itu adalah kurban. Jadi kurban di sini memang mirip dengan bahasa Arab, tetapi di dalam literasi Islam, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, di dalam kitab-kitabnya ulama, itu tak akan kita temukan kurban itu, Pak. Karena kurban itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi di dalam bahasa Arab, di dalam syariat kita bukan lagi disebut kurban, tetapi udhiyah. Jadi kalau udhiyah itu barulah kita temukan pembahasannya. Maka hari lebaran nanti itu sering kita sebut dengan istilah Idul Adha. Adha, kurban. Jadi kalau kita tanyakan ke masyayikh, ada orang Arab, ada syekh-syekh datang, kita tanya itu. Kita tanya ke syekh itu, ya syekh, mada kurban godan? Ditanya, kita baru belajar bahasa Arab, apa kurbannya besok? Enggak paham syekh itu. Karena kurban tadi sudah bukan bahasa Arab yang apabila akan ditanyakan ke syekh, yang maksud kita tadi adalah menyembelih itu, bukan bahasa Arab itu kurban, tetapi udhiyah.
Jadi udhiyah itulah bahasa Arabnya. Dan kalau kita bahas dan kita baca, barulah akan kita temukan yaitu petunjuk-petunjuk tentang udhiyah tadi. Kalau kita cari tentang kurban, nah nanti banyak pembahasannya. Sedekah itu juga kurban. Itu yang Bapak paham Bapak maksudnya nih. Jadi sedekah itu termasuk kurban. Kenapa? Mendekatkan diri dengan Allah. Berbuat baik, senyum itu kurban, mendekatkan diri dengan Allah. Salat sunnah tadi kurban juga, salat wajib juga kurban. Tetapi yang spesifik tentang kurban menyembelih, kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kitab-kitab salafus salih, cuma akan kita jumpai dengan kata udhiyah. Maka itu hari besar kita adalah Idul Adha, hari besar berkurban. Itu tentang udhiyah. Jadi Bapak dan Ibu di belakang Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tentang udhiyah, kurban. Yaitu kalau kita kembalikan ke dalam bahasa Arab, arti dhaha atau udhiyah tadi adalah dhaha bisyanti au dzabahaha, dhaha yauman nahar, yaitu berkurban dengan kambing atau menyembelihnya di hari berkurban, yaitu hari, nanti kita akan sampai kapan dihitung dengan hari kurban, hari apa saja, apakah satu hari itu saja, insyaallah kita akan sampai nantinya. Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan masyru'iyatul udhiyah wa fadluha. Pensyariatan berkurban itu. Nah, jadi pengkurbanan kita melakukan udhiyah, melakukan kurban, menyembelih nanti, itu tak lain harus kita bahas terlebih dahulu apa dasarnya, apa sumbernya. Maka para ulama selalu memaparkan semua amaliyah-amaliyah yang bentuknya adalah ibadah selalu dimulai dengan masyru'iyatu, pengsyariatannya. Ya, artinya seperti inilah para ulama ingin memberikan edukasi kepada kita bahwa semua amaliyah yang bentuknya adalah ibadah, maka harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Kurban ini apa dasarnya? Kalau nggak ada dasarnya, maka terpaksa kita pinggirkan. Ternyata begitu ditelaah, dicermati, ternyata ada di dalam Al-Qur'anul Karim dasarnya. Sumber pensyariatannya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhan engkau dan berkurbanlah engkau. Ini surah Al-Kautsar. Setelah Allah ceritakan kabar yang sangat indah kepada Rasulullah untuk umatnya bahwa nanti di akhirat ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ada telaga, ya, haud. Nabi begitu mendapatkan surah Al-Kautsar, turun surah Al-Kautsar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah pun tersenyum. Nah, telah diturunkan kepadaku surah barusan, dibacakan oleh Rasulullah, lalu dijelaskan oleh Rasulullah tentang bagaimana telaga nantinya Al-Kautsar yang Allah sediakan di hari kiamat nantinya, khusus umat-umat Rasulullah yang tidak melakukan perbuatan yang tak diajarkan Rasulullah. Kenapa? Karena akhir dari hadis itu Rasulullah ceritakan bahwa di akhir dari peristiwa penjelasan tentang telaga haud tadi yang sangat istimewa itu, yang lebih manis dari madu, siapa yang minumnya tak akan haus lagi, lebih putih dari susu, luas telaganya itu, lebarnya 1 bulan perjalanan, panjangnya 1 bulan perjalanan. Tapi di ujungnya ketika Rasulullah menjelaskan tentang telaga tadi, ada umat-umat, ada hamba-hamba pengikut Rasulullah SAW yang terusir di telaga itu. Lalu Rasulullah pun mengatakan, ummati, itu umatku. Lalu dijawablah kepada Rasulullah ketika itu, innaka la tadri ma ahdatsa ba'daka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak tahu, tak melihat apa yang telah mereka perbuat, mereka ada-adakan setelah engkau tiada, setelah engkau meninggal dunia. Jadi itu ngeri konsekuensi membuat yang tak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ibadah. Jadi setelah itu Allah sampaikan kepada Rasulullah, fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhan engkau dan berkurbanlah.
Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai bentuk syukur karena Allah telah memberikan karunia yang sangat dahsyat, sangat besar, yaitu telaga Haud nantinya di padang mahsyar. Nah, jadi Bapak dan Ibu sudah jelas ternyata ada dalilnya untuk melakukan kurban di Aidul Adha nantinya. Ada dalilnya. Berarti selesai. Nah, kalau awal tahun ada rasanya, Pak. Nah, rupanya kalau kita cari ternyata tidak ada kurban di setiap awal tahun, kurban untuk jamu kampung. Nah, itu tidak akan jumpa itu dalam Al-Quran itu. Kurban untuk di laut-laut, kurban untuk gunung, bukit-bukit. Nah, itu tidak ada dalilnya satupun di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis. Bahkan itu adalah perbuatan syirik. Na'udzubillah. Kemudian di dalam surah Al-Hajj ayat 36 juga Allah sampaikan, Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallaha 'alaiha. Jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah ceritakan di sini, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Onta-onta itu kami jadikan untuk kalian sebagai syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Pada onta tadi ada kebaikan. Fadhkuru ismallahi 'alaiha, maka sebutlah nama Allah pada onta tadi. Nah, jadi itu penjelasan tentang dalil dari Al-Qur'anul Karim. Adapun dari hadis Nabi, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini fara'aituhu wadi'an qadamahu ala safahihi ma yusammi wa yukabbir fadhabahahuma bi yadihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkurban dengan 2 ekor kibas yang warnanya amlahaini. Amlahaini itu warnanya adalah warna putih bercampur hitam. Namun putihnya lebih banyak lagi, mencolok lagi putihnya. Kemudian aku melihat Rasulullah meletakkan kakinya di bagian kaki atas kaki depannya kambing tadi. Jadi Rasulullah meletakkan kakinya di atas itu. Kemudian Rasulullah pun membaca nama Allah dan bertakbir dan menyembelih keduanya dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dari hadis ini banyak penjelasan hukum nih Bapak dan Ibu tentang bagaimana kurban itu, siapa yang menyembelihnya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang menyembelih dengan tangannya ketika Rasulullah yang berkurban. Oh, jadi Ustaz, Rasulullah itu kan kena Rasul ya. Nah, jadi kami sama ketua DKM aja lah, sama Pak Rojak lah menyembelih semuanya Pak ya, dan diwakilkan. Enggak begitu juga. Kenapa? Karena di masa Rasulullah tak ada para sahabat Nabi membawakan binatangnya ke Rasulullah semuanya. Rasulullah tolong sembelihkan. Nah, itu belum kita jumpai lagi riwayatnya itu. Maka tatkala para sahabat menyaksikan Rasulullah menyembelih dengan tangannya langsung, para sahabat pun demikian pula. Maka yang paling afdalnya menyembelih kurban itu dengan tangan masing-masing. Jadi kalau bisa jangan sampai diwakilkan. Kalau bisa, kalau tidak juga, tidak sanggup juga, maka tak mengapa, tetap sah bila diwakilkan. Namun kita kehilangan petunjuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung dengan tangannya. Lalu dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, dan para sahabat Nabi pun berkata ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban, ma hadhil adahi, apa kurban-kurban ini wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sunnatu abikum Ibrahim, ini adalah sunnah ayah kalian Ibrahim. Oke, selesai di sana. Ini hadisnya masih panjang lagi. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, bahwa kurban yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan itu jelas ada dasar hukumnya, ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian ijma' para ulama pun sepakat bahwasanya ini kurban ini adalah bagian dari syariat Islam. Tak ada satupun ulama yang menyelisihinya. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya ini mungkin sudah dibahas kemarin oleh Ustadz sebelumnya.
Sekarang kita lanjutkan lagi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan udhiyah, dengan kurban. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, yang pertama hukum berkurban ini. Hukum berkurban ada sedikit perselisihan di kalangan ulama. Ada sedikit perselisihan di kalangan ulama tentang hukum kurban ini. Jadi di antara ulama ada yang mengatakan kurban ini hukumnya wajib. Dan ini adalah pendapat dari Abu Hanifah. Kemudian salah satu dari dua pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Wajib. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa dasarnya sehingga dikatakan wajib? Dasarnya karena yang pertama firman Allah. Jadi ulama ini ketika mereka berbicara hukum, tak lain mereka punya dalil. Nah, seperti itu. Maka kalau ada yang berbicara hukum tanpa dalil, sebaiknya dikesampingkan. Lihat nih apa dalilnya Imam Abu Hanifah dan salah satu dari pendapat Imam Malik. Firman Allah, "Fasalli li rabbika wanhar," yang kita baca tadi. Maka salatlah kepada Tuhan engkau dan berkurbanlah. Itu pola kalimatnya adalah pola perintah. Di dalam ilmu usul fikih, al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah itu konsekuensi hukumnya adalah wajib. Jadi kalau ditemukanlah perintah di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensi hukumnya yang paling awal adalah wajib. Nah, nanti dilihat lagi adakah pembanding hukum ini sehingga bisa turun dari wajib menjadi sunnah kah, menjadi mubah. Nah, namun sampai dengan pengamatan dari Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Malik, diamati dan mereka lebih memilih bahwa hukum ini, berkurban ini adalah wajib sesuai dengan kandungan perintah Allah tadi. Juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah mengatakan, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa saja yang memperoleh kelapangan harta, dia punya kelapangan harta, berlebih hartanya, lalu dia tak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat solat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman. Kembali ke kaidah usul fikih, dalam proses usul fikih itu adalah ilmu memproses hukum, memproses dalil. Jadi usul fikih itu, kita ulang sedikit supaya kita nanti jangan merasa ya kadang-kadang ada saudara-saudara sebelah dicemoohnya, kalian nggak belajar usul fikih. Singkatnya usul fikih itu Pak Bu adalah wadah untuk memproses dalil. Al-Quran, dalil itu Al-Quran hadis. Ini dalil induk Al-Quran dan hadis. Nanti dimasukkan ke dalam usul fikih. Begitu sampai dalam usul fikih diproseslah secara usul fikih sehingga terbit hukum. Hukum itu hasil yang telah diproses dalam usul fikih. Apa yang diproses di sini? Dalil. Nah, jadi apa tadi dalilnya? Fasalli li rabbika wanhar. Masukkan ke usul fikih, ditelusuri, dipilah-pilah, dicermati. Ini bagaimana pola hukumnya ini? Bagaimana firman Allah ini? Bagaimana bentuk kalimatnya? Bagaimana polanya? Oh, ini ada perintah. Oh, ini ada larangan. An-nahyu yaqtadi at-tahrim. Larangan itu memberikan konsekuensi, menjelaskan konsekuensi hukum haram. Kalau ada larangan maka konsekuensi hukumnya adalah haram. Lalu terbitlah hukumnya halalkah, haramkah, wajibkah. Nah, jadi seperti itu ilmu usul fikih. Nah, jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dari hadis Nabi ternyata ada ancaman ini bagi orang yang tidak berkurban. Dia punya harta berlebih, keluasan harta, lalu dia tak berkurban. Rupanya ketika dicermati, ternyata dalam redaksi hadis ini Rasulullah memberikan ancaman, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat, jangan dekati tempat solat kami. Nah, dari sinilah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tadi mengatakan, oh kalau seperti ini maka kesimpulan hukumnya bahwa tidak berkurban bagi orang yang mampu itu hukumnya haram. Berarti sebaliknya wajib hukum berkurban itu. Nah, seperti itu dari pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ini juga ada dalilnya. Nah, namun singkatnya Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkatnya jumhur ulama, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa
hukum berkurban ini adalah sunnah muakkadah. Walaupun nanti Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, namun mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Taib. Jadi ini yang dikatakan oleh para ulama, mayoritas ulama menyepakati hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu, datang persoalan. Di antara kita mungkin ada yang punya semangat yang sangat besar untuk melaksanakan kurban. Alhamdulillah, semangat besar. Nah, begitu terkumpul uangnya 3 juta, kurban sebentar lagi. Di sisi lain, ternyata hutangnya ada. Dia punya hutang dengan tetangga, dia punya hutang dengan sekolah, dia punya hutang dengan keluarga, dengan nilai yang sama atau hampir-hampir sama. Nah, yang manakah yang didahulukan? Jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh bin Baz dan lain sebagainya, dan umumnya para ulama menyampaikan dan menyimpulkan bahwa kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Bayar hutang hukumnya wajib. Maka yang jelas yang menjadi prioritas adalah yang wajib. Maka selesaikan dulu hutang. Jangan sampai berkurban tapi dia tidak bayar hutang. Nah, ini berbahaya jadinya. Satu, tentang hutang tadi. Yang kedua, lalu bagaimana pula bila seseorang dia ingin berkurban, lalu dia konsep kurbannya dia berhutang juga. Ini bukan hutang ke orang lain, hutang dalam berkurban ini dipinjamnya sama orang lain. Dia nggak punya hutang nih, dia pinjam ke Pak Narwo. Pak, minjam Pak, saya mau kurban tahun ini. Apa hukumnya bila seseorang berkurban dalam bentuk hutang? Berhutang dia untuk berkurban ini. Jadi para ulama menyampaikan, dia apabila ingin berkurban dengan hutang, idza kana khalfahu ma yufi ma lahu, apabila dia di belakangnya, maksudnya itu memang ada gambarannya bahwa dia bisa bayar itu, maka itu dibolehkan. Dia mau hutang nih, Pak, saya minjam Pak 3 juta, saya mau berkurban. Berhutang dia. Tapi di belakangnya apa? Ada sawit yang akan didodos 15 hari lagi atau seminggu lagi. Maka itu dibolehkan bila dia seperti itu. Ada jaminan, ada gambaran dia untuk membayarnya. Nah, tapi kalau dia gambaran itu tidak ada, minjam Pak, aku mau berkurban. Nah, gambaran yang untuk membayarnya itu tidak ada, tidak pasti, maka itu tak dianjurkan. Jadi jangan sampai kurban ini, walhamdulillah, adalah sunnah muakkadah, momen kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita cara untuk berkurban tadi tidak tepat. Kalau ada hutang dengan orang lain, itu prioritasnya terlebih dahulu, karena hutang tadi wajib. Kecuali bila hutang dengan orang lain tadi, mereka berikan kesempatan, oh nanti aja lah, nanti aja 6 bulan lagi lah, 5 bulan lagi lah. Nah, berarti sudah ada kejelasan dari mereka, maka boleh kita gunakan untuk berkurban. Nah, itu tentang tatkala kita ingin berkurban. Kemudian Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi bayanu jinsi ma yudhahha bihi. Penjelasan tentang jenis apa yang akan dikurbankan. Apa yang akan kita kurbankan nantinya? Binatang yang seperti apakah? Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan ini tak lain kembali ke firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi disinilah nanti akan ditafsirkan oleh para ulama bersumber dari para sahabat Nabi dalam memahami ayat ini. Setiap umat telah kami jadikan manasik-manasik, cara-cara beribadah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka dari bahimatul an'am. Nah, jadi disinilah tanda kutip dan garis bawah yang diambil oleh para ulama, bahwa yang boleh menjadi kurban, binatang yang boleh dijadikan kurban adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Binatang ternak seperti apa? Ternyata bahimatul an'am, kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya,
Yang dikatakan binatang ternak di dalam ayat ini yang boleh untuk jadi kurban adalah al-ibil, onta, wal baqar, sapi, wal ghanam, dan kambing. Nah, kemudian begitu pula dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, kemudian Qatadah rahimahumullah taala, dua orang tabi'in yang luar biasa ilmunya, dan juga para ulama lainnya. Mereka, para ulama, jumhur ulama memahami bahwa isyarat dari firman Allah tadi, bahimatul an'am, tak lain artinya adalah ibil, onta, kemudian bakar, sapi, dan kemudian adalah al-ghanam, kambing. Jadi tiga ini. Nah, kemudian para ulama lagi meneliti lagi, menganalisa lagi, memahami. Nah, tiga ini kan berbeda pula lah jenis-jenisnya. Maksud beda jenisnya. Nanti kambing di Arab tak sama dengan kambing di Kandis. Nah, jadi artinya sehingga kesimpulan dari para ulama, maka onta tadi masuklah semua jenis onta. Onta apapun lah itu. Nah, onta yang besar di sana. Nah, kayak kita kan kerbau di Riau aja beda tuh dengan kerbau di Gunung Tua ya Pak ya. Gunung Tua itu besar-besar tuh, 250 kilo, 300 kilo berat apanya itu. Kerbaunya 300 kiloan kalau yang di Gunung Tua. Kalau di kita nanti 120. Nah, tapi walaupun berbeda seperti itu, kembali ke jenisnya. Maka dari ini para ulama menyimpulkan bahwa onta tadi masuk semua jenis onta. Kemudian sapi masuk segala jenis sapi, dan jamus atau kerbau pun masuk dalam kategori itu. Jadi kerbau boleh menjadi kurban karena dia masuk dalam jenis bakar, jenis sapi. Kambing masuklah di sana jenis domba. Apa lagi? Yang di gunung tuh Pak, ada tuh. Ada pernah lihat Pak kambing yang bisa di gunung itu? Masuk. Tapi apakah boleh? Nah, di sini jadi pembahasan lagi. Bapak dan Ibu dimulakan Allah. Jadi, yang pertama itu tanda kutipnya. Yang boleh menjadi kurban adalah bahimatul an'am, dan kelompoknya cuma tiga, onta, sapi, dan kambing. Kemudian tanda kutip berikutnya, yang boleh menjadi kurban adalah yang dia ternak, bukan wahsy, bukan liar. Maka liar itu, kalau ada yang liar, maka itu tidak boleh menjadi kurban. Sapi boleh menjadi kurban, tetapi kalaulah sapi liar maka tidak boleh menjadi kurban. Kerbau boleh jadi kurban, tapi kerbau liar tidak boleh jadi kurban. Nah, banteng, ada banteng jinak Pak? Tidak ada. Banteng semuanya liar. Nah, makanya banteng banyak berkeliaran Pak kan? Karena rupanya tidak dikorban. Nggak boleh dikorbankan banteng itu karena dia tidak masuk kategori binatang ternak. Rusa boleh itu Pak, kita kurban dengan rusa. Umpamanya Bapak punya ternak rusa, maka tidak boleh menjadi kurban. Jadi cukup tiga kelompok tadi masuk di sana, semua jenis-jenisnya. Kambing tadi, kambing apapun itu, sapi apapun itu, nak sapi Bali, sapi biasa, sapi yang 1 ton itu nggak ada masalah. Termasuk jadi kerbau tadi juga demikian. Kemudian juga al-ibil. Nah, itulah yang boleh dijadikan kurban. Selebihnya dari itu, maka Bapak dan Ibu dimulakan Allah, tidak boleh jadi kurban. Jadi ada faham, pernah saya dengar, kalau nggak ada yang bisa dikorbankan, ayam itu pun boleh jadi kurban nanti. Nah, itu nggak ada tuh Bapak dan Ibu. Tidak ada dibahas di kalangan ulama, ayam bisa jadi kurban. Bebek, kenapa kurban ayam? Nggak ada duit beli kambing kan ya. Nanti kita lihat nih bagaimana penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang dikurbankan tadi. Jadi Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, binatang ternak kemudian dia haruslah jinak, bukanlah dia yang liar. Yang liar tidak bisa menjadi kurban. Kuda juga tidak boleh menjadi kurban. Walaupun kita nanti punya peternakan kuda yang banyak, nggak bisa. Kemudian pembahasan berikutnya al-afdal fil dhahaya. Dari tiga kelompok tadi, yang manakah yang paling afdal, yang paling utama dalam berkurban? Untuk kita kurbankan itu yang mana yang paling afdalnya? Apakah onta,
ataukah sapi atau kerbau ataukah kambing? Yang mana yang paling afdal? Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada khilaf di tengah ulama. Jadi ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan pendapat yang paling utama adalah dengan onta. Pendapat yang paling yang nomor satu tadi lebih utama kurbannya adalah onta. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan berkurban yang paling utama adalah dengan kambing. Dua-duanya punya dalil. Dua-duanya punya dalil. Dalil yang mengatakan bahwa berkurban tadi yang paling afdalnya adalah dengan onta, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man raha fi sa'atil ula," ini tentang keutamaan hadir di salat Jumat. Siapa yang dia berangkat pada waktu-waktu yang awal, faka'annama qarraba badanah, maka dia nanti seolah dia telah berkurban dengan seekor onta. Wa man raha fi sa'at tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Siapa yang berangkat ke masjid nantinya di hari Jumat itu di saat-saat yang kedua, maka seolah dia berkurban dengan sapi. Wa man raha fi sa'at tsalitsah faka'annama qarraba kabshan. Siapa yang berangkat di saat-saat yang ketiga, maka seolah dia berkurban dengan seekor kambing. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, di sini Rasulullah memberikan isyarat tentang afdalnya. Siapa yang paling afdal dari tiga waktu ini? Tentu yang paling pertama tadi. Dan hadiah yang dikabarkan oleh Rasulullah bagi yang afdal dari tiga waktu tadi adalah onta. Maka di sini para ulama menyimpulkan bahwa yang paling afdal adalah onta. Ya, artinya yang besar itu adalah yang paling afdal. Oke, itu dalil yang pertama. Dalil yang mengatakan kambinglah yang paling afdal juga dalil yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini aqranaini amlahaini, bahwa Rasulullah berkurban dengan dua kambing, dua kibas yang warnanya mencolok hitam dan putih tadi. Bapak dan Ibu, Nabi itu berduit, Pak. Rasulullah itu banyak duitnya. Rampasan perang itu 1/5-nya untuk Rasulullah. Nah, jadi banyak uangnya yang dipegang di bawah haknya Rasulullah, di bawah otoritasnya Rasulullah SAW. Ada banyak harta itu. Tapi Rasulullah berkurbannya dengan harta yang banyak tadi. Yang dikorbankan oleh Rasulullah adalah kambing. Maka di sini para ulama, sebagian ulama tadi menyimpulkan bahwa kalau seperti ini maka afdolnya kambing lah ini. Itu dua silang pendapat di kalangan ulama. Nah, setelah dianalisa lagi, walaupun nanti ada yang mengatakan ini afdal, jadi itu tak ada jadi permasalahan. Namun umumnya para ulama menyimpulkan bahwa yang paling dekat dengan kebenaran, artinya yang paling afdal, dan ini lebih umum dan lebih banyak ulama menyampaikan bahwa yang afdal kembali lagi ke yang pertama, yaitu yang besar, berkurban yang lebih besar itu yang lebih afdal. Kenapa? Karena tadi jelas Rasulullah ceritakan tentang ganjaran, hadiah, balasan, pahala bagi orang yang hadir sesuai dengan derajat dia, kemudian waktu dia datangnya. Yang pertama datang entah, yang di waktu kedua sapi, yang ketiga kambing. Jadi sudah berurutan seperti itu. Nah, ini maka sudah sangat cocok. Adapun yang kedua tentang kambing, maka di sini sebagian ulama menganalisa lagi, ini adalah sebagai bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemungkinannya seperti itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa kalaupun tak ada untuk beli onta itu, maka kambing pun cukup. Kambing pun bisa. Maka Rasulullah memberikan contoh kepada kaum muslimin, bisa loh dengan kambing. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, walaupun nanti ada yang mengatakan kambing itu afdal, maka kita tak perlu berdebat di sana. Karena setelah dianalisa ternyata pendapat yang lebih kuat, yang afdal adalah yang besar. Jadi nanti kalau yang besar di kita, ada onta sini, Pak. Alhamdulillah tidak ada ontanya.
Kalaupun ada nanti terpaksa kita akan berhadapan dengan hukum karena onta itu dilindungi umpamanya kan, maka kita enggak di onta tapi di sapi. Itulah yang besar, maka itulah yang lebih afdol. Baik, jadi Bapak Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya syurutul udhiyah, syarat untuk melakukan kurban. Jadi tatkala kita akan melaksanakan kurban, maka haruslah kita lihat syaratnya ini. Yang pertama syarat kurban tadi adalah bahimatul an'am, binatang ternak, ya. Yang tidak binatang ternak yang 3 tadi maka tidak masuk. Yang kedua syarat melaksanakan kurban adalah antablughas sin al-mu'tabar syar'an, bahwa binatang kurban tadi haruslah sampai usianya, cukup usianya. Jadi kurban yang kita pilih tadi maka kita perhatikan pula usianya. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la tazbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih dalam berkurban tadi kecuali yang telah cukup usianya. Illa an ta'sura alaikum fatazbahu jaz'atan minad dha'n. Kecuali kalau sulit maka boleh kalian menyembelih dengan jaz'ah minad dha'n, dari jenis kambing biri-biri. Nah, di sini para ulama memahami lagi dengan berbagai dalil. Jadi singkatnya usia binatang yang akan kita kurbankan, yang pertama onta, fal ibil as-sani fiha ma tamma 5 sinin. Onta yang boleh untuk jadi kurban adalah yang telah sempurna 5 tahun usianya. Berarti kalau dia lahir di tanggal 1 Januari, maka dia 1 Januari 2020, maka genap 5 tahunnya kapan tuh Pak? Kapan? 1 Januari tahun berapa tuh? 2020 lahirnya 1 Januari 2020, maka genap 5 tahunnya di 1 Januari 2025. Salah Pak, salah itu. Kenapa? Karena perhitungan dalam Islam bukan tahun Masehi. Ini bukan itu Pak. Memang saya kadang-kadang agak menjebak juga Pak, supaya enggak ngantuk kali. Jadi bukan tahun Masehi di dalam Islam. Perhitungan zakat, kemudian lagi hitungan lahir, hitungan tahun anak yang dalam kandungan, itu banyak hitung-hitungan dalam Islam itu tentunya tidak kembali ke tahun Masehi, tapi tahun ke Hijriah. Nah, jadi kembalikan tuh lahir 1 Januari, tengok tahun Hijriahnya. Jadi seperti itu. Nah, biasanya peternak itu tahu dia, paham dia, oh ini sudah 5 tahun nih Ustaz. Kemudian yang sapi itu onta 5 tahun. Adapun sapi sanataini, yaitu sudah genap usianya 2 tahun. Sapi 2 tahun. Wal ma'iz, kambing sanah 1 tahun. Kemudian yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, kecuali kalau sulit, enggak ada uang, minim atau dicari-cari, boleh jadi uang ada tapi dicari-cari enggak ketemu, maka boleh jaz'atan minad dha'n. Itu jaz'ah itu artinya biri-biri yang berusia genap usia 6 bulan. Jadi kambing biri-biri bisa di usia genap 6 bulan. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, itu syarat dalam berkurban tadi. Usianya haruslah terpenuhi, harus sempurna. Onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Kemudian kalau sulit boleh tadi biri-biri, yaitu yang di usia 6 bulan. Nah, kemudian tatkala kita ingin berkurban tadi, maka kita lihat lagi, ada al-uyub al-mu'aththira fil udhiyah, ada aib-aib, kecacatan-kecacatan yang ini kalau terjadi ada pada binatang kurban maka sebaiknya ditukar. Nah, karena di sini para ulama pun menyampaikan bahkan tidak diterima, nah, tidak sah kurbannya nanti itu. Jadi ada 4 arba'un la tajuzu fil adahi,
Dan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disahihkan oleh Imam Albani. 4 kriteria la tajuzu fil adahi, yang tak boleh menjadi kurban. Yang pertama al-aura al-bayyin auruha, yaitu cacat mata, yang jelas cacat matanya itu. Jadi kalau bahasa kita apa tuh Pak? Picak. Jadi di mata binatang yang akan kita kurban tadi ada cacat matanya, picak kah, buta kah, atau nanti ada penyakitnya. Maka kalau ketemu di salah satu matanya atau keduanya, ya udahlah, tukarlah Pak. Berikut yang kedua, wal maridhu al bayyin maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya. Di sini ini disebut dengan sakit yang jelas sakitnya itu adalah al jarba, yaitu kudis. Kudis yang dia itu dilihat memang jelas nampak kudisnya, kemudian menjijikkan lagi. Ya sudahlah, nampak kudisnya menjijikkan lagi, tukar. Ya, jangan berkurban dengan yang seperti itu. Yang ketiga wal arja al bayyin zal'uha. Ini disampaikan oleh Rasulullah, al arja al bayyin zal'uha, yang kurus. Jadi afwan, yang pincang. Yang pincang, yang jelas pincangnya sehingga dia tak bisa berjalan tadi itu. Pun berjalan kelihatan kali pincangnya. Tukar. Baru yang terakhir yang keempat adalah al ajfa allati la tanqi. Kurus yang tak ada dagingnya. Kalau ada yang seperti itu tukar Pak. Ya, jadi 4 yang tak boleh dikurbankan yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama tadi adalah yang picak matanya. Yang kedua adalah yang punya kudis. Yang ketiga pincang. Yang keempat kurus. Jadi nanti jangan pas dikurban tulang semuanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bahkan Rasulullah mengatakan la tajuzu fil adahi, tidak boleh di dalam kurban. Nah, masuk ke pembahasan tentang tanduk patah. Para ulama menyampaikan itu tidak ada pengaruhnya, tak ada hubungannya. Maka tanduk patah, apakah patah, apakah bengkok, apakah sudah retak, maka itu tidak berpengaruh. Tetap sah kurbannya. Tentang tanduk. Taib. Ada lagi Pak? Banyak nih. Ya Pak. Kalau misalnya lo kurban atas nama PT atau yayasan, apakah pahalanya itu kembali ke yayasannya atau kurbannya, kalau bisa kasih? Nah, kurban yang selama ini dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama, kurban yang jelas kepemilikannya. Kalau masalah pahala bisa, nggak ada masalah itu, karena Rasulullah pun juga seperti itu kalau berkorban. Ya Allah, hadza minni, ini dariku, wa an ummati allati lam yudahi, dan dari umatku yang tidak berkurban. Jadi kalau untuk pahala, tetapi untuk terhitung sebagai berkurbannya, maka itu harus jelas siapa orangnya. Kalau atas nama PT, wallahu alam. Selama ini ya kalau yang kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh para ulama, diambil dari dalil-dalil itu jelas ini kurban siapa. Jadi diperjelas. Makanya pembahasan di kalangan ulama itu nanti di lembu, di sapi, di onta ada hitungannya 7 orang. Itu tujzi'u li sab'atin, itu boleh untuk 7 orang, terhitung untuk 7 orang. Artinya memang orang-orang tadi diperjelas. Wallahu alam. Adapun pahala, maka itu nggak ada masalah di sana, ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya. Dikurbankan oleh orang tua yang iya. Ya, mengkurbankan untuk yang telah meninggal dunia. Jadi Bapak dan Ibu, di situ ada dirinci lagi oleh para ulama, dibahas lagi. Nah, kurbannya itu kurban dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk wasiat? Kalau dalam bentuk wasiat, maka tak lebih dari 1/3. Nah, itu kita bahas dalam faraid kemarin.
Jadi wasiat itu maksimalnya 1/3. Kalau itu kurbannya dalam bentuk wasiat. Jadi jangan sampai ada wasiatnya itu Bapak dan Ibu kurbannya bentuk unlimited. Ada tuh Pak? Iya, nanti sampai situ Pak. Sabar dulu Pak. Jadi ada bentuknya unlimited Pak. Saya pernah jumpa itu. Ada dulu wasiat itu, kalau aku meninggal dunia maka buatkan kurbanku setiap tahun nanti. Itu sampai kapan tuh Pak? Nah, itulah unlimited tadi. Maka jangan sampai wasiat itu bentuknya unlimited. Nah, kemudian adapun dari anaknya, hasil memang anaknya yang punya atau orang lainkah yang punya, adiknya kah, memang sengaja untuk berkurban tadi. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, para ulama menyampaikan, kalau ada dia berbuat seperti itu, fahuwa hasanun, maka itu adalah hal yang baik. Nah, sampai di situ disampaikan oleh para ulama. Fahuwa hasanun, maka itu sesuatu yang baik. Maka silahkan saja. Menjadi pembahasan itu adalah di kalangan ulama itu tentang ngirim bacaan Quran. Situ jadi pembahasan. Kalau untuk kurban, untuk sedekah, itu disampaikan oleh para ulama. Fahadha atau fahuwa hasanun, itu adalah hal yang baik. Maka silakan saja. Ya, enggak apa-apa. Bagaimana? Untuk orang tua perempuan. Innamal a'malu binniyat, Pak. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Kalau niatnya tadi untuk orang tua yang laki-laki, maka kesanalah lari saldo yang dikirimkan. Transfer pahala tadi kesanalah larinya, Pak. Innamal a'malu binniyat. Hadis yang sangat dahsyat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sulusul ilmi, sepertiga ilmu. Jadi kembali ke sana, Pak. Jadi niat itu memang sangat penting. Kalaulah ke sana niatnya kemarin ke ayah, maka ke ayah tuh, Pak. Enggak ada ke ibu. Nah, tapi kalau kita niatkan dua-dua maka sampai. Maka pembahasan niat ini itulah sudah sangat menjadi prioritas di kalangan ulama, karena seperti itulah konsekuensinya. Baik Bapak dan Ibu, kita jeda sejenak mendengarkan azan salat Isya dan kita lanjutkan lagi, ada beberapa hal lagi insyaallah. Adza sallallahu ala rasulina Muhammad. Fadhal, Pak. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Jadi seperti itu ya, Pak. Kalau kita ingin berkurban untuk keluarga kita yang belum berkurban, untuk ibu atau ayah atau anak yang telah mendahului, maka itu adalah hal yang baik. Dan ini juga menjadi kandungan isyarat dari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala Rasulullah menyembelih kurbannya. Jadi pernah Rasulullah dalam kurbannya mengatakan, "Hadza minni wa an ummati alladzi lam yudahi," atau kama qala alaihi salatu wasallam, ini adalah dariku ya Allah dan dari umatku yang belum berkurban. Jadi itulah dalilnya boleh berkurban untuk yang gaib, yang tidak ada. Dan juga masuk di sana adalah yang telah meninggal dunia. Maka itu adalah hal yang hasanun, hal yang baik. Baik Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi fi waqti dzabhil udhiyah, waktu untuk menyembelih kurban. Waktu untuk menyembelih kurban itu di kalangan ulama membahasnya ada dua. Yang pertama adalah ini waktu mulanya. Yang pertama adalah begitu selesai salat. Turun khatib dari mimbar, selesai salat langsung berkurban. Nah, bagi yang tidak salat umpamanya dia tak salat atau ada halangan, tak hadir dia bersama jemaah, maka waktu dia untuk berkurban boleh dengan perkiraan. Perkiraan kapan tadi salat Idul Adha, jam 7:30. Berarti selesainya sekitar jam 8. Maka jam 8 dia sudah boleh berkurban. Hati-hati, jangan sebelum dari itu. Karena Rasulullah pernah sampaikan yang menyembelih sebelum itu, sebelum sholat tadi, sebelum selesai sholat itu, maka itu disebut dengan sembelihan biasa, bukan kurban lagi itu, hanya sembelihan biasa jadinya. Halal, boleh direndang, boleh digulai, dikari, tapi dia tidak terhitung sebagai kurban. Kemudian waktu akhirnya, itu waktu awalnya. Waktu akhirnya ada dua pendapat di kalangan ulama. Yang pertama adalah di hari kedua, hari tasyrik yang kedua. Nah, kemudian umumnya mayoritas ulama mengatakan di hari terakhir tasyrik ba'da asar.
Jadi hari tasyrik itu semuanya adalah hari yang dibolehkan untuk berkurban. Nah, ini kan ada khilaf di sana. Ada yang mengatakan di hari akhir tasyrik, hari yang ketiga, 13 pada asar itu terakhir. Nah, kemudian pendapat yang pertama tadi mengatakan hari tasyrik yang kedua. Maka kita selalulah punya prinsip khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari perselisihan, maka itulah yang lebih dianjurkan, lebih disenangi. Maka yang kita pilih kalau ingin berkurban, kalau seandainya terjeda juga, maka bolehlah di hari yang pertama atau yang kedua saja. Jangan sampai di hari yang ketiga, karena di sana ada perselisihan di kalangan ulama. Dan yang paling utama tentunya di hari yang pertama. Baik, itu tentang waktu menyembelih kurban. Kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-umur allati yajtanibuha man arada an yudahi, hal-hal yang harus dihindari oleh orang yang akan berkurban. Jadi yang akan berkurban, maka hindari hal-hal ini. Yang pertama, al-akhdhu minasy-sya'r waz-zafar, memotong rambut kukunya. Jadi kalau sudah masuk nanti 1 Zulhijjah, maka jangan lagi potong rambut, jangan lagi ada mencukur, jangan ada potong kuku. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu yang pertama, dan ini sudah sering kita dengar tentunya. Yang kedua, an yabi'a syai'an minal udhiyah, menjual bagian dari kurban tadi. Dia berkurban sapi, karena itu kan sapi itu kan yang dia kurbankan boleh sepertiga diambil, boleh, bukan mesti Pak ya. Jangan nanti bawa goni, itu paha tolong ya kan. Nah, tulang-tulangnya hitung sepertiga, jangan seperti itu juga, tapi boleh. Ya, kalau seandainya dia berkurban, diambil sepertiganya. Nah, udah diambilnya sampai di rumah dijualnya, diantarnya ke pasar, maka ini dihindari. Kurban jangan sampai dijual oleh sang yang berkurban. Yang menerima kurban bagaimana pula? Nah, sebaiknya juga dihindari. Yang menerima kurban jangan pula dijual pula yang diterima tadi. Yang ketiga yang harus dihindari, an yu'tiyal jazzar minha ala sabilil ujrah, memberikan dari daging kurban tadi ke tukang jagalnya sebagai bentuk upah. Sebagai bentuk upah nih. Jadi, ini paling sering terjadi nih. Karena dia tukang jagalnya, karena dia panitianya, maka diambilnya nanti itu kulit-kulitnya segala macam. Dari awal dia sudah ambil, hati-hati Pak. Nah, jadi tukang jagal itu dia diambil dari upah, cukup sampai di situ. Nah, kulit bagaimana? Beda pembahasannya bila nanti itu sudah menjadi sisa yang tak diambil oleh orang lain. Orang lain udah nggak mau ambil lagi. Nah, tengok kulitnya, udah dikasih-kasih tadi, tak ada yang mau ngambil lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, memang sudah dikasihkan ke yang lain, tak ada yang mau ngambil, maka sebagai panitia karena dia terakhir tadi, maka dia boleh mengambil itu sebagai bentuk menghilangkan dari tabzir, mubazir. Tapi kalau dari awal dia sudah tempah, dia sudah diniatkannya, ini bagian anunya untukku ini katanya. Nah, itu nggak bisa Pak. Hati-hati, tukang jagal disiapkan saja upahnya. Kalau kita tentunya terhitung sebagai panitia. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, rukubul udhiyah wa ta'jiruha, menunggangi yang akan dikurbankan itu dan kalau bahasa sekarang merentalnya, direntalkannya, disewakannya. Itu kalau akan dikurbankan umpamanya onta atau kerbau, lalu ditunggang-tunggangi kerbau itu dulu, atau diambil upah, ayo siapa adik-adik mau naik 5.000, maka itu juga harus dihindari, tak boleh dilakukan. Kemudian jazzu suf al-udhiyah qabla dzabhi, mengikis, mencukur rambut-rambut bulu-bulu yang ada dari binatang ternak sebelum dikurban. Itu juga harus dihindari. Jadi itu hal-hal yang tak boleh dilakukan pada kurban kalau kita ingin melakukan kurban. Taib. Terakhir Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita akan melaksanakan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menentukan berbuat ihsan, berbuat baik pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qatlah, apabila kalian akan mengeksekusi atau membunuh, maka membunuhlah atau mengeksekusilah dengan cara yang baik. Maka dalam Islam perang tak boleh ada mutilasi, tak boleh Pak, haram dalam Islam. Maka dulu yang selalu dalam sejarah yang sudah kita bahas sikit-sikit dalam sirah itu, yang selalu dimutilasi itu adalah kaum muslimin. Tapi kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mujahidin seterusnya tak pernah ada melakukan mutilasi, karena itu adalah hal yang dilarang.
sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Apabila membunuh maksudnya tadi di jihad, di fisabilillah, maka eksekusinya harus dengan yang baik. Juga eksekusi kisos. Ini Bapak dan Ibu dimakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum kisos itu dengan cara darbatun bisaif. Memancung dengan pedang. Ini perintah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka begitulah cara eksekusi yang sangat baik itu. Sangat baik. Maksudnya apa? Sekarang barat eksekusinya pakai suntik, Pak. Disuntik entar racun apalah itu katanya tenang. Ya namanya racun masuk walaupun tenang terlihat, tapi entah apa yang terjadi di dalam itu. Kan penyiksaan, adanya iza dalam Islam enggak boleh seperti itu. Ya enggak boleh. Makanya kemarin ada kami diskusi dengan beberapa asatidz juga. Sekarang banyak mulai eksekusi pakai senjata api. Itu juga iza itu. Menimbulkan kesakitan, membuat orang tersiksa. Peluru masuk dulu sekali, udah itu pecah pembuluh darah, kemudian mengalir darah, kemudian sesak napas segala macamnya. Maka Islam menghadirkan memang cara eksekusi yang terbaik itu, walaupun orang katakan ekstrim, tapi itulah yang terbaik. Darbatun bisaif. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah, dilaksanakan itu, maka terjadi rahmatan lil alamin. Kalau hadir kisos, maka yakinlah nyawa pasti akan aman. Itu di Pakistan, kemarin ada videonya tuh Pak. Di Pakistan ada orang-orang berangkat ke sana, studi banding, nengok-nengok. Pakistan tuh bebas senjata api Pak. Security, kalau kita security pakai pentungan, di Pakistan tuh security pakai AK-47 Pak. Security pakai AK-47. Tapi kasus pembunuhan tuh sangat minim. Kenapa? Karena mereka tahu akan ada kisos. Tapi itu yang pertama. Jadi itu perintah dari Rasulullah, apabila eksekusi maka eksekusi dengan cara yang baik. Wa idza dzabahtum fa ahsinu dzibha. Apabila menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Nah, jadi Rasulullah SAW kemudian mengspesifikannya, fal yuhidda ahadukum syafratahu. Maka hendaknya kalian menajamkan alat sembelih kalian, wal yurihha zabihatahu, dan menenangkan yang akan dia sembelihnya. Jadi tatkala nanti akan melaksanakan kurban, akan menyembelih, di dalam eksekusi terakhir ini, maka pisau harus tajam Pak, kemudian menenangkan yang akan dikurban. Nah di sini para ulama kontemporer tentunya, ulama-ulama sekarang itu membahas, Lajnah Daimah demikian pula, Ikatan Ulama dari Saudi itu membahas. Nah di antara hal-hal yang berbuat baik terhadap kurban itu tentunya pisau harus tajam. Jadi jangan sampai pisau itu tumpul, supaya nanti tidak menimbulkan penyiksaan terhadap yang akan dikurban. Satu. Yang kedua, kalau akan digunakan 2 kali maka dicuci. Jangan sampai darah yang dari sana mengikut ke yang di sini. Yang ketiga, disembunyikan pisau itu Pak. Itu disampaikan oleh para ulama. Jangan sampai ditenteng-tenteng, dibawa-bawa pula depan binatang tadi yang akan kita kurbankan. Disembunyikan cara bawanya. Nah, jadi seperti itu. Nah kemudian lalu kita golekkanlah binatang kurban ini menghadap ke kiblat. Nah, di sini terjadi pembicaraan di kalangan ulama. Kalau tak menghadap kiblat gimana? Kiblat kita sana. Apa yang harus menghadap ke kiblat itu? Yang harus menghadap kiblat itu bukan wajah kambingnya, tetapi yang akan kita sembelihnya, itu yang harus menghadap kiblatnya. Jadi wajahnya boleh menghadap ke sana karena kita belokkan sedikit umpamanya. Nah, jadi apabila sembelihan tadi begitu telah tersembelih, ternyata tidak menghadap kiblat sembelihan tadi, ke sana, ke pohon mangga yang di sana tuh, karena lagi berbuah rasanya kan, terarah ke sana. Maka apa hukum sembelihannya? Hukum sembelihannya halal, kata mayoritas ulama. Namun ada tanda kutipnya. Namun Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat Nabi, Ibnu Umar bin Khattab, kemudian Ibnu Sirin, ini dinukilkan oleh para ulama. Ibnu Sirin seorang tabi'in. Kemudian Abdullah bin Umar tidak mau makan sembelihan yang tidak mengarah ke kiblat. Mayoritas ulama mengatakan halal, tapi Abdullah bin Umar enggak mau makan itu. Kalau ada sembelihan tadi yang tidak mengarah ke kiblat, tak mau dimakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi itu harus kita perhatikan baik-baik, kemana arah kita akan memotong itu. Nah kemudian Bapak dan Ibu, dalam kita menyembelih, umpamanya gugup nih, penonton banyak, kamera ready semuanya, gugup dia,
Lalu langsung aja dia disembelihnya langsung tanpa membaca Bismillahi Allahu Akbar. Apa hukum sembelihannya? Maka para ulama menyampaikan juga hukumnya halal. Karena itu masuk kategori nisyan. Nisyan itu lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dalam kasus ini para ulama menyampaikan tetap halal karena dia tadi dalam keadaan lupa dan dia tadi sudah ada niatnya sebelum dia menyembelih tadi. Ya otomatis ada niatnya dia mau ke situ. Cuma dia terlupakannya membaca bismillah. Nah, kemudian bacaan bismillah itu apa dan Ibu? Ada kita dengar bacaan bismillah itu bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbarnya itu sesuai kaki binatangnya. Kalau ayam 2 berarti Allahu Akbarnya 2 kali. Kemudian kalau sapi 4 berarti 4 kali. Nah, setelah kita baca-baca belum temukan itu. Jadi bacaannya cukup bismillahi Allahu Akbar. Enggak ada kaki 4 harus 4 kali, enggak ada. Wallahu alam, ataukah saya belum temukan itu. Tapi yang dari dalil-dalil yang ditemukan tadi yang telah saya jumpai itu adalah cukup bismillahi Allahu Akbar. Kemudian tatkala menyembelih Bapak dan Ibu, bagian mana yang harus disembelih itu? Itu disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang disembelih itu adalah bainal hulqum wal lubbah, antara hulqum dan lubbah. Hulqum itu adalah leher bagian atas, lubbah leher bagian bawah. Nah, berarti antara situ boleh, dagu jangan. Jadi enggak masuk di situ untuk menyembelih. Jadi antara leher bagian atas dan leher bagian bawah. Kemudian dalam menyembelih tadi ada 4 yang harus putus. Ini harus diperhatikan Bapak dan Ibu. Khusus Bapak-bapak, 4 yang harus putus itu. Yang pertama adalah al-hulqum. Al-hulqum tadi rongga nafas, majran nafs, rongga udara. Bapak-bapak yang sudah biasa berkurban atau sudah biasa nyembelih nampak itu. Yang kedua adalah al-mari, yaitu majra at-ta'am wasyarab, yaitu tempat saluran makan dan minumnya. Jadi ada kerongkongan, ada saluran untuk nafasnya, ada saluran untuk makan minumnya. Yang kedua dan ketiga dan keempat adalah al-wadajain atau wadijain, 2 urat darahnya, majrad dam. Itu biasanya berada di dekat-dekat itu juga, kiri dan kanan. Nah, 4 itu harus putus. Bila pisau tadi tajam, maka insya Allah bisa sekali atau 2 kali saja. Tapi jangan sampai tak putus. Maka di kalangan ulama itu membahas apa hukum yang sembelihannya tadi tidak putus, begitu selesai diangkatnya, tengoknya tidak putus. Sudah agak terjeda dia. Ya, di situ jadi pembahasan di kalangan ulama tuh, Pak. Sudah terjeda cukup lama. Cukup lama itu enggak diukur sama ulama tadi seperti apa cukup lama. Yang pasti sudah ada jeda di sana. Dia tengoknya tak putus. Lalu ditambahnya lagi, maka binatang tadi la yukal, tidak dimakan lagi. Jadi tak ada para ulama yang mau memakan itu tadi, merekomendasikan untuk dimakan. Hati-hati. Tapi kalau seandainya belum putus, masih nampak sama dia dan dia masih dekat di situ, dilanjutkannya lagi tadi, maka itu boleh, tetapi itu termasuk hal yang dibenci. Jadi Bapak dan Ibu ketika menyembelih, maka inilah isyarat besar dari Rasulullah, wa idza dzabahtum fa ahsinu dzibha. Apabila menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang sangat baik. Jangan sampai berkali-kali, itu akan menimbulkan idza. Bahkan kalau seandainya tidak putus nantinya, di situ nanti walaupun ada kalangan ulama mengatakan begini begitu, tetapi umumnya para ulama tak mau makan dari sembelihan yang tidak putus. 4 urat tadi. 1, saluran nafasnya, 2, saluran makan minumnya, 3 dan 4, saluran darahnya. Hulqum, al-mari, wadijain. Nah, demikianlah setelah dibaca bismillahi Allahu Akbar, lalu boleh juga kita bacakan di situ Allahumma hadza minni, ini dariku ya Allah, wa an ahli baiti, dan di keluargaku juga, atau kita sebutkan nama 7 orang tadi, boleh dibacakan di sana. Karena Rasulullah pun juga membacakan seperti itu. Dibacakan ini fulan bismillahi Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita semuanya dan memudahkan kita yang belum terdaftar untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kurban
dan semoga Allah menerimanya dan menempatkan kita sebagai hamba-hambanya yang dekat dengannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.